Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan, yaitu mata kuliah perilaku organisasional. Untuk mata kuliah perilaku organisasional ini, kelas D akan diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama Ibu Dr. Anda Panca Winah Yuningsih, MM. Yang kedua oleh Bapak Ahmad Solihin, SEMM. Untuk kontrak kuliah pada semester ini, yaitu kita akan melaksanakan kuliah secara daring sebanyak 12 kali pertemuan. Yaitu nanti untuk pertemuan pertama sampai dengan UTS akan diampu oleh saya, sedangkan untuk setelah UTS sampai dengan semesteran akan diampu oleh Ibu Panca. Untuk perkuliahan mata kuliah perilaku organisasional ini, kita akan membagi grup atau kelompok karena kelas D berjumlah 60 mahasiswa, sehingga kita setiap kelompok kita masing-masing 5 orang, sehingga terdapat 12 kelompok. Dan kelompok ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga satu kelompok harus ada laki-laki dan perempuan. Untuk perkuliahan perilaku organisasional ini, kita akan tugas-tugas yang diberikan, yaitu yang pertama kehadiran. Kehadiran ini atau absensi ini, teman-teman mahasiswa selalu membuka perkuliahan ini melalui aplikasi Sunan. Sebesar untuk penilaian kehadiran yaitu 10%. Sedangkan untuk tes kecil atau tugas individu nanti akan diberikan oleh saya maupun Bu Panca, yaitu sebesar 20% bobotnya. Sedangkan untuk UTS bobotnya 20%, sedangkan untuk UAS bobotnya 30%. Selain itu juga kita nanti akan ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini bisa bersifat diskusi. Nanti kita diskusi secara Zoom lewat aplikasi Sunan. Yaitu diskusi kita bobot nilai penilaiannya yaitu sebesar 20%. Sedangkan buku acuan yang digunakan dalam perilaku organisasional ini yaitu yang pertama oleh Stephen B. Robin tahun 2015, yaitu yang berjudul Organizational Behavior. Yang kedua, buku Robert A. Baron and Gerald Greenberg tahun 1990 dengan buku yang berjudul Behavior Organizational. Yang ketiga, Cat Davis yang berjudul Organizational Behavior. Yang keempat, buku Ivan Govic yang berjudul Organizational Behavior. Yang kelima, buku Gibson yang berjudul Organizational Behavior. Serta teman-teman mahasiswa artikel maupun jurnal-jurnal lain seperti Harvard Business Academy. Untuk perkuliahan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas konflik. Bahwasanya setiap manusia itu selalu ada konflik. Baik itu konflik di dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun konflik dalam perusahaan. Namun dalam kesempatan ini kita akan membahas konflik dalam organisasi. Baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.
konflik bisa terjadi antara karyawan dengan atasan, karyawan dengan bawahan, maupun antar sesama karyawan, baik itu dalam satu bidang, maupun lintas bidang, maupun lintas seksi. Sehingga kita akan mempelajari apa itu konflik. Pengertian konflik. Konflik yaitu yang pertama menurut Dutch dalam La Monica tahun 1998, yaitu konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul bila keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang terancam. Yang kedua, proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif, mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Pandangan tentang konflik. Yaitu konflik terdapat pandangan antar kita, yaitu kita lihat secara tradisional. Pandangan konflik secara tradisional yaitu bahwasanya menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk, tidak menguntungkan, dan selalu merugikan organisasi. Oleh karena itu, konflik harus dicegah dan dihindari sebisa mungkin dengan mencari akar permasalahannya. Selanjutnya, pandangan hubungan kemanusiaan, yaitu pandangan aliran behavioral. Ini menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk, karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam penentuan kinerja kelompok. Konflik tidak selamanya merugikan, bahkan bisa menguntungkan, yang oleh karena itu konflik harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, pandangan interaksionis, yaitu yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Pandangan ini didasari keyakinan bahwa organisasi yang tenang, harmonis, damai ini justru akan membuat organisasi itu menjadi statis, stagnan, dan tidak inovatif. Dampaknya adalah kinerja organisasi menjadi rendah. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab timbulnya konflik, yaitu yang pertama, komunikasi atau gangguan saluran komunikasi. Maksudnya yaitu kita dalam suatu organisasi mungkin dalam berkomunikasi antar karyawan dengan atasan, karyawan dengan bawahan, maupun antar sesama karyawan dalam berkomunikasi ada gangguan saluran komunikasi, baik itu komunikasi secara tertulis maupun komunikasi secara lisan dalam hubungan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu struktur, ukuran kelompok, derajat, spesialisasi. Selanjutnya variabel pribadi, yaitu sistem nilai yang dimiliki individu, karakteristik kepribadian. Maksudnya di sini yaitu bahwasannya variabel pribadi masing-masing. Mungkin
karyawan itu merasa dia itu kurang bisa bergaul dengan sesama, atau dengan kata lain minder dalam suatu kelompok organisasi tersebut. Selanjutnya, ini faktor penyebab konflik, yaitu menurut Robin tahun 1996. Kita masuki lagi materi, yaitu konflik dan fungsional. Apa yang dimaksud dengan konflik fungsional? Konflik fungsional itu berkaitan dengan pertentangan antara kelompok yang terjadi bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Konflik tidak hanya membantu, tetapi juga merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan daya kreativitas. Konflik fungsional dapat mempengaruhi dan pada penemuan cara yang lebih efektif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan, sehingga organisasi dapat hidup dan terus berkembang. Konflik disfungsional di sini berarti berkaitan dengan pertentangan antara kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan kelompok. Sebagian besar organisasi mengalami konflik pada tingkat yang lebih besar dari yang diinginkan, yang fungsional, dan prestasi yang dimiliki kelompok akan merosot. Konflik pada tingkat ini sering terjadi karena masing-masing pihak berupaya untuk memperoleh kekuasaan atau power yang lebih besar, terutama sekali dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Kita akan memasuki yaitu proses konflik. Proses konflik itu terdapat 5 tahap, yaitu tahap pertama potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Tahap kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Tahap ketiga maksud. Tahap keempat perilaku dan tahap kelima akibat. Kita memasuki tahap proses konflik yang pertama, yaitu potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Kondisi-kondisi pendahulu yaitu komunikasi, struktur, atau variabel pribadi, di mana itu kita bedakan ada 2, yaitu tahap kedua yaitu kognisi dan personalisasi, yaitu konflik yang dipersepsi, yang kedua yaitu konflik yang dirasa. Tahap ketiga yaitu maksud. Maksud di sini yaitu bahwasanya maksud penanganan konflik. Misalnya yaitu bersaing, bekerja sama, berkompromi, menghindari, maupun menampung. Selanjutnya untuk tahap keempat yaitu perilaku. Yaitu perilaku konflik terbuka, di mana perilaku satu pihak dan reaksi pihak lain. Yaitu tahap kelima yaitu akibat. Akibat adanya konflik terbuka yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kinerja kelompok, juga menurunkan kinerja kelompok. Jadi konflik ini tidak selalu bersifat negatif atau menurun kinerja. Namun demikian, dengan adanya konflik, akibat dari konflik itu kita kinerja dalam suatu perusahaan atau organisasi bisa meningkat kinerjanya dalam suatu kelompok. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ini yaitu yang pertama, konflik peranan yang terjadi dalam diri sendiri atau person role conflict, yaitu di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konflik antar peranan
atau inter-role conflict, di mana orang akan menghadapi persoalan karena ia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang atau inter-sender conflict. Yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan atau intra-sender conflict. Bagaimana sih kita dengan adanya konflik itu bisa melakukan pemecahan? Sehingga di sini kita akan membahas pemecahan dalam konflik, yaitu yang pertama, person role conflict, di mana kita akan meminta kesadaran seseorang untuk mentaati peraturan yang ada atau memerlukan kesetiaan orang pada organisasi ini. Di sini bahwasanya setiap karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan dituntut untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan itu. Yang kedua, inter-role conflict. Di sini kita mendefinisikan kembali tugas terlebih dahulu. Telah dispesialisasi dan dialokasikan pada orang tersebut, sehingga akibat negatif dari fungsi diminimumkan. Maksudnya di sini yaitu bahwasannya tugas-tugas yang dibebankan pada pegawai telah dispesialisasikan dan dialokasikan pada pegawai tersebut, sehingga akibat negatifnya itu dapat diminimumkan atau dikecilkan, tidak ada konflik. Yang ketiga, inter-sender conflict, di mana memperlakukan sama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini bahwasannya suatu organisasi atau perusahaan memperlakukan karyawan atau pegawainya sama kepentingan, tidak ada membeda-bedakan antar pegawai. Untuk yang keempat yaitu intra-sender conflict, di mana dapat dihadapi dengan sistem informasi yang lebih baik serta adanya buku pedoman atau petunjuk yang sama. Di sini bahwasannya untuk di suatu perusahaan ada sistem informasi yang lebih baik. Selain ada sistem informasi, juga ada buku pedoman atau petunjuk yang sama antar bidang maupun antar pegawai, sehingga dengan adanya sistem informasi yang lebih baik serta ada buku pedoman petunjuk yang sama, maka dalam konflik suatu organisasi atau perusahaan dapat dipecahkan atau diselesaikan secara baik. Menurut pihak-pihak yang saling bertentangan, konflik dibedakan, yaitu yang pertama, konflik dari dalam diri individu, yaitu maksudnya konflik yang berasal dari individunya masing-masing pegawai tersebut. Kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Di sini bahwasannya konflik individu ini bisa antar bidang maupun dalam suatu organisasi yang sama, itu antar konflik individu dengan individu yang lain dalam suatu organisasi yang sama atau bidang yang sama. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok. Maksudnya di sini bahwasanya konflik terjadi antara individu karyawan dengan kelompoknya masing-masing, sehingga karyawan dengan kelompoknya timbul konflik. Yang keempat, konflik antar kelompok organisasi yang sama. Di sini bahwasanya kelompok pegawai yang satu
dengan kelompok pegawai yang lain, kelompok A maupun kelompok B, dalam suatu organisasi tersebut ada konflik. Mungkin permasalahan atau saling beda pendapat, tapi untuk bertujuan pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dalam kelompok itu ada konflik. Selanjutnya, konflik antar organisasi. Di sini bahwasannya antar organisasi dengan organisasi yang lain itu bisa timbul konflik. Selanjutnya kita akan membahas tentang konflik dari segi positif. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwasanya konflik tidak harus bersifat negatif. Konflik juga bisa bersifat positif. Konflik dilihat dari segi positif itu ada dua, yaitu yang pertama konflik dalam organisasi, yang kedua konflik dengan organisasi lain. Untuk konflik dalam organisasi, segi positifnya yaitu yang pertama, penggantian pemimpin yang lebih berwibawa, penuh ide baru dan semangat baru. Di sini bahwasanya pemimpin yang kreatif itu dia penuh ide-ide yang baru atau menimbulkan inovasi baru dan semangat baru dalam organisasi tersebut. Yang kedua, konflik juga membawa perubahan tujuan organisasi. Dengan adanya konflik ini, kita untuk perubahan tujuan organisasi dapat tercapai. Namun dalam artian yang positif, tujuan organisasi yang positif. Yang ketiga yaitu pelembagaan konflik itu sendiri. Maksudnya yaitu konflik disalurkan agar tidak merusak susunan atau struktur organisasi. Yang kedua, konflik dengan organisasi lain. Yaitu yang pertama, lebih mempersatukan anggota organisasi. Maksudnya ini organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, perusahaan A dengan perusahaan B, antar anggota itu dapat dipersatukan. Dengan dipersatukan organisasi antar anggota organisasi antar organisasi lain, sehingga konflik itu dapat bersifat positif. Yang kedua, mendatangkan kehidupan baru dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Di sini maksudnya yaitu dengan adanya konflik itu mendatangkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru untuk tujuan serta nilai organisasi. Yang ketiga, lebih menyadarkan anggota terhadap strategi lawan. Kita dalam satu organisasi kita tahu, dalam organisasi kita harus menyadarkan anggota kita terhadap strategi lawan tersebut, sehingga dengan ini konflik dapat bermanfaat secara positif. Dan yang terakhir yaitu sebagai suatu lembaga pengawasan masyarakat. Dengan adanya konflik ini, masyarakat ada pengawasan yang lebih baik. Apabila tidak ada konflik, maka tidak ada pengawasan dalam masyarakat. Sehingga konflik ini, dengan adanya konflik, maka adanya lembaga pengawasan masyarakat. Sehingga konflik bersifat atau mempunyai sisi dari segi positif. Selanjutnya, bahwasanya konflik dalam organisasional ini sumber-sumbernya dari mana saja sih? Konflik dalam organisasi, yaitu sumber konflik organisasional berasal dari yang pertama, kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, perbedaan dalam berbagai tujuan. Yang ketiga,
saling ketergantungan kegiatan kerja. Yang keempat, perbedaan nilai-nilai atau persepsi. Yang kelima, kemenduaan organisasi. Yang terakhir yaitu gaya-gaya individual. Itu sumber-sumber terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Ini kita lihat dalam slide diagram atau gambar, yaitu keterkaitan konflik dengan kualitas layanan atau kinerja. Di sini dapat kita lihat bahwasanya jika konflik itu tinggi, dengan adanya konflik itu tinggi, maka kinerja dalam suatu organisasi menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam suatu organisasi itu tingkat konfliknya rendah, maka kinerja suatu organisasi bisa lebih tinggi, bisa meningkat kinerjanya. Ini menurut Stephen Robin 1996. Ini tadi yang digambar yaitu situasi A. Tadi situasi A yaitu tingkat konflik. Tadi kalau tingkat konfliknya rendah atau tidak ada konflik, itu tipe konfliknya disfungsional. Dengan karakteristik internal organisasi menjadi apatis, stagnan, tidak responsif, dan kekurangan ide. Karena organisasi itu tidak ada konflik. Semua sama, semua bisa menerima. Sehingga itu nanti organisasi menjadi stagnan. Dan dalam organisasi pegawai tersebut, kekurangan ide-idenya itu tidak ada. Sehingga kualitas layanan dalam organisasi menjadi rendah. Dengan yang B tadi, tingkat konflik yang optimal. Itu bentuk tipe konflik yang fungsional. Di sini karakteristik internal organisasi menjadi hidup, kritis, diri, dan inovatif. Sehingga dengan adanya konflik atau perbedaan antar pegawai, itu menjadikan pegawai berinovasi, mempunyai inovasi. Sehingga ada suatu sikap kritis dalam diri pegawai tersebut. Dengan adanya sikap kritis dan inovatif untuk melakukan pekerjaan, sehingga kualitas layanan dalam suatu organisasi atau perusahaan menjadi tinggi. Dengan kualitas layanan tinggi, maka tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya untuk tingkat C, yaitu tingkat konflik yang tinggi. Maksudnya bahwasanya timbul konflik yang bersifat tinggi yang besar. Maka tipe konfliknya yaitu disfungsional. Dengan disfungsional ini, karakteristik internal organisasi dapat mengganggu, kacau balau, tidak kooperatif. Di sini bahwasanya dengan adanya konflik yang tinggi, itu akan suatu organisasi menjadi kacau balau dan mengganggu kinerja organisasi tersebut. Sehingga kualitas layanan dalam perusahaan atau organisasi menjadi rendah. Konflik antar pribadi. Untuk menganalisis dinamika interaksi antara seseorang dengan orang lain, bisa kita lihat melalui jendela Johari atau Johari window.
Ini menurut Joseph Love and Harry Ingham. Yaitu kita lihat sama-sama bahwasanya dengan jendela Johari ini orang akan mengenal dirinya sendiri. Orang akan mengenal dirinya sendiri, dia menjadi pribadi terbuka. Selain itu juga, selain terbuka, juga pribadi yang tersembunyi. Untuk orang tidak mengenal dirinya, yaitu pribadi tersebut menjadi buta. Maksudnya buta di sini tidak buta mata, ya. Ini buta terhadap karakter atau sikap pegawai tersebut. Juga pribadi yang tidak dikenal. Di sini tidak dikenal, ya, dia itu dalam suatu organisasi tidak dikenal, sehingga dia tidak mengenal dirinya sendiri. Sehingga kesimpulan dari jendela Johar itu yaitu yang pertama, pribadi yang terbuka, open self, yaitu cenderung menimbulkan sedikit bila ada konflik antar pribadi. Dengan adanya pribadi terbuka, konflik antar pribadi sedikit. Yang kedua, pribadi yang tersembunyi. Dengan kata lain, hidden self, yaitu potensial untuk terjadi konflik antar pribadi. Karena tersembunyi, dia tidak tahu karakter pribadinya, maka pegawai yang lain tidak mengetahui pribadinya, sehingga potensi untuk terjadi konflik antar pribadi. Ketiga, yaitu pribadi yang buta, blind self, yaitu potensial untuk terjadi konflik antar pribadi. Maksudnya di sini yaitu pribadi yang buta, tidak tahu, ya, seperti tersembunyi, tapi ini dia buta, tidak mengetahui karakter atau sikap pribadi tersebut. Yang keempat yaitu pribadi tidak dikenal atau undiscovered self, yaitu banyak kesalahan pengertian dan konflik antar pribadi. Yang pasti akan terjadi konflik. Sehingga di sini kita harus sebagai pribadi yang terbuka. Dengan pribadi terbuka, maka konflik antar pribadi akan sedikit. Bila ada konflik, akan sedikit konflik. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi penyelesaian konflik antar pribadi. Di sini ada 3 strategi dasar, yaitu yang pertama, kalah-kalah atau loss approach. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, kompromi, yaitu pengambilan jalan tengah yang diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, penyuapan, yaitu membayar kepada salah satu pihak dalam konflik. Yang ketiga yaitu wasit atau pihak ketiga. Di sini penyelesaian konflik secara kalah-kalah. Yang kedua yaitu konflik menang-kalah, win-loss strategi, yaitu salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bermaksud untuk menyusun berbagai kekuatan agar menang dan pihak lain kalah. Di sini konflik ada maksud-maksud dari pegawai tersebut agar dia itu dalam konflik menang dan pihak yang lain sebagai lawan kalah. Dan yang terakhir yaitu ketiga yaitu menang-menang atau win-win strategi. Di mana strategi ini kita semua yang berkonflik menang atau di sini tidak ada kalah, tidak ada yang menang. Semuanya menang, semuanya dapat diselesaikan dengan baik.
Di sini kita selanjutnya akan membahas penyebab konflik. Penyebab konflik ada dua, yaitu penyebab konflik organisasional dan penyebab konflik struktural. Penyebab konflik organisasional yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang tidak sesuai. Yang kedua, alokasi sumber daya yang tidak sesuai. Yang ketiga, ketidaktepatan status. Sedangkan terakhir, perbedaan persepsi. Ini keempat itu yang menjadi penyebab konflik organisasional. Selanjutnya yang kedua itu penyebab konflik struktural. Yaitu yang pertama, konflik hierarkis. Di mana konflik hierarkis ini yaitu konflik antar berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua, konflik fungsional. Konflik fungsional yaitu konflik antar berbagai departemen fungsional organisasi. Yang ketiga, konflik lini staf. Dan yang terakhir yaitu konflik formal informal. Selanjutnya kita akan membahas masalah negosiasi. Teman-teman pasti sudah tahu istilah negosiasi, yaitu negosiasi suatu proses penetapan keputusan secara bersama, di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Atau dengan kata lain yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Itu proses pengertian dari negosiasi. Selanjutnya, karakteristik utama negosiasi, yaitu pertama, senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar atau bergain, maupun tukar-menukar atau barter. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Yang keenam, ujung dari negosiasi tersebut yaitu adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Di sini kita materi selanjutnya itu dalam konteks organisasi. Negosiasi itu dapat terjadi antara dua orang. Misalnya pada saat manajer dan bawahannya memutuskan tanggal penyelesaian proyek yang harus diselesaikan oleh bawahan. Negosiasi kapan sih penyelesaian proyek itu dapat diselesaikan? Dan dapat diselesaikan yaitu antara negosiasi antara manajer dan bawahannya. Yang kedua, di dalam kelompok. Misalnya untuk mengambil keputusan kelompok atas suatu kasus. Suatu kasus ini mungkin kasus yang dihadapi oleh perusahaan dengan perusahaan lain. Sehingga dalam kelompok itu kita harus bernegosiasi dengan organisasi tersebut untuk
pengambilan keputusan penyelesaian kasus. Yang ketiga, antar kelompok, yaitu misalnya bagian pembelian dengan pemasok dalam kesepakatan harga, kualitas, atau tanggal penyerahan barang. Di sini bahwasanya untuk pembeli, bagian pembeli dan pemasok itu kesepakatan harga. Berapa sih harga yang disepakati? Sehingga kita negosiasi kesepakatan harga. Juga kualitas barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu tanggal penyerahan barang. Dengan dia pembeli dan pemasok itu ada kesepakatan harga, kesepakatan kualitas, pada akhirnya juga negosiasi kesepakatan tanggal penyerahan barang tersebut. Proses perundingan atau negosiasi, yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan. Kedua, ketentuan aturan-aturan dasar. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu penutup dan implementasi. Cara negosiasi atau berunding, yaitu yang pertama, perkenalan dengan pihak lain dengan cara untuk melakukan negosiasi atau berunding. Yang kedua, peninjauan umum. Yang ketiga yaitu latar belakang. Yang keempat, penjabaran pokok-pokok persoalan. Yang kelima, rundingkan persoalan. Keenam, kompromi. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Taktik negosiasi. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang berselisih seringkali menggunakan berbagai taktik agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Taktik-taktik bernegosiasi yaitu meliputi yang pertama, harus membuat agenda. Yang kedua, bluffing. Ketiga, membuat tenggat waktu atau deadline. Kapan disepakati negosiasi itu? Selanjutnya, good guy, bad guy. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang keempat, yang kelima yaitu the art of concession. Yang terakhir yaitu dengan adanya intimidasi. Demikian materi pertemuan kita mata kuliah perilaku organisasional dengan pertemuan pertama yaitu masalah konflik dengan negosiasi, sehingga kita dengan adanya pertemuan ini teman-teman mahasiswa dapat mengetahui konflik. Apa pengertian konflik? Konflik tidak melulu bersifat negatif. Konflik juga dapat bersifat positif. Dengan konflik bersifat positif, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Konflik yang positif itu karyawan penuh inovasi, penuh ide-ide kreasi. Selain itu juga kita bernegosiasi. Negosiasi itu kesepakatan, perundingan untuk menyepakati misalnya kesepakatan harga, kesepakatan kualitas, maupun kesepakatan penyerahan barang. Demikian materi perkuliahan pertemuan pada kali ini. Mungkin teman-teman mahasiswa yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam grup kita di grup WhatsApp atau di dalam chat di aplikasi Sunan ini. Kami mengharapkan teman-teman mahasiswa dapat berpartisipasi aktif mengikuti perkuliahan walaupun perkuliahan secara daring.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.